ya. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Selamat pagi Ananda. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar Ananda hari ini? Baik. Alhamdulillah, jika Ananda semua dalam keadaan sehat, Ibu senang mendengarnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, yaitu di mata pelajaran sejarah Indonesia, kita lebih baik memulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silahkan Ananda Dimas. Baik Bu, berdoa mulai. Selesai. Oke, berdoa cukup. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Oke. Jika hadir semua, itu tandanya Ananda telah siap ya untuk mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini. Oke, Siap dong, Bu. Oke, Siap, Bu. langsung saja. Sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Ya, sepertinya Ananda Nesti yang terlebih dahulu angkat tangan. Silahkan Ananda. Baik Ibu, pada minggu lalu itu kita membahas mengenai masa akhir dari Orde Baru Bu. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ananda Nesti. Ibu yakin pasti Ananda semua juga tahu dan masih ingat materi minggu lalu. Nah, terkait materi minggu lalu, apakah sudah jelas atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi yang kita pelajari minggu lalu? Jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jika sudah jelas, hari ini kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, materinya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Tidak Bu. Tidak. Bu. Oke, sebelumnya Ibu punya clue terkait materi hari ini. Yuk kita saksikan ya. Oke, Ibu punya gambar di sini. Silahkan perhatikan layar di depan ya Ananda. Ya Bu. Gambar yang pertama, ada yang tahu nggak kira-kira ini gambar apa? Mik, wartawan. Iya Bu, wartawan. Wawancara, Bu. Pers, Wawancara, Bu. Iya. Oke, betul Ananda Vera. Jawabannya adalah pers. Di mana ini adalah menggambarkan pers yang ada di Indonesia yang terbuka untuk umum dan bebas terhadap semua kalangan tanpa memandang status dan kelas sosial. Oke, Ibu punya gambar yang kedua. Perhatikan baik-baik ya Ananda. Gambar yang kedua, ada yang bisa memberikan clue ini gambar apa? Pemilihan umum di Indonesia Bu. Pemilihan presiden, Bu. Nyoblos. Pemilu, Bu. Ya, pencoblosan pemilu. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar dari pemilihan umum yang ada di Indonesia. Di mana pemilihan umum yang ada di Indonesia dilakukan secara luber dan jurdil. Oke, gambar selanjutnya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Pesawat tempur. Pesawat Indonesia. Perang, Bu. Pesawat perang. Indonesia, Bu. Perang, Bu. Pesawat Ya, perang. Untuk Ya, perang itu, Bu. betul sekali Ananda Dimas, pesawat karya dari B.J. Habibie. Oke, selanjutnya, next. Kira-kira ada yang tahu tidak ini gambar apa Ananda? Nonton film bioskop Bu. Habibie Iya, nonton Ainun. film. Habibie Ainun Bu. B.J. Habibie. Oke, iya tepat sekali. Ini adalah gambar dari film B.J. Habibie, yaitu yang berjudul Habibie dan Ainun. Oke. Saya tahu, Bu, filmnya, Bu. Habibie dan Ainun, Bu. Iya, Chris pernah nonton ya? Pernah, Ibu. Oke, luar biasa Chris. Setelah Ibu menyampaikan gambar yang ada di layar, kira-kira ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan membahas materi tentang apa, Nanda? Saya Ibu. Iya, Nanda Dimas, silahkan. Biografi B.J. Habibie Bu. Biografi B.J. Habibie. Menarik ya, ada yang lain? nonton Chris? film B.J. Habibie dan Ainun, Bu. Nonton film B.J. Habibie Saya di Ibu. bioskop ya? Saya Oke, Ibu. Nesti. Jadi hari ini itu kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie di Indonesia Ibu. Ya, tepat sekali jawaban dari Ananda Nesti. Hari ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan B.J. Habibie. Oke, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada keadaan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kemudian ada juga keadaan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie.
Lalu yang terakhir ada pencapaian pada masa Presiden B.J. Habibie. Lalu tujuannya apa sih kita belajar hari ini? Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami keadaan politik dan juga ekonomi serta pencapaian apa saja yang diraih pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Tidak, Bu. Ya, oke. Jika sudah cukup, hari ini Ibu punya video agar kalian bisa lebih memahami materi terkait masa pemerintahan B.J. Habibie. Selamat menyaksikan ya. Baik, Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Disaksikan baik-baik ya Ananda. Baiklah Ananda, materi kita yang pertama yaitu keadaan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Presiden Soeharto dinyatakan berhenti dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, pada saat itulah Presiden B.J. Habibie dinyatakan naik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Pengangkatannya ini didasari oleh ketetapan MPR nomor 7/MPR/1973. B.J. Habibie diangkat oleh Mahkamah Agung di Istana Merdeka. Sejak saat itulah, kekuasaan pemerintahan di Indonesia dipegang oleh Presiden B.J. Habibie. Kondisi politik diwarnai dengan berbagai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka menuntut adanya pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan MPR, serta memilih presiden dan wakilnya. Selain itu, tuntutan untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme turut mewarnai masa Orde Baru. Naiknya B.J. Habibie ke singgasana kepemimpinan nasional diibaratkan dengan menduduki puncak Gunung Merapi yang siap meletus apabila permasalahan tidak segera diatasi. Era kepemimpinan B.J. Habibie ditandai dengan kebebasan berpartai politik, kebebasan pers, pelepasan narapidana, dan pelepasan Timur Timur. Ia berjanji akan menjalankan reformasi secara bertahap untuk memperbaiki politik demokrasi dan kepastian hukum. Baiklah Ananda, selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, di mana kita telah mengetahui bahwa Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi loh. Lalu krisis ekonomi seperti apa ya yang pernah terjadi di Indonesia? Yuk kita simak. Krisis ekonomi Asia terburuk juga dialami Indonesia, bermula dari krisis finansial yang kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik akibat pemerintah tidak melaksanakan reformasi ekonomi yang dibutuhkan. Jatuhnya Soeharto membuat para investor asing belum kembali ke pasar Indonesia, sehingga sangat merugikan kepemimpinan B.J. Habibie. Indonesia mengalami titik terang pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika. Baiklah Ananda, kita telah mempelajari mengenai keadaan politik serta ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Lalu, pencapaian seperti apa ya yang pernah dialami? Dalam bidang ekonomi, mampu meningkatkan nilai tukar rupiah menjadi 7.000 per US dollar. Mampu mengendalikan jumlah mata uang, menaikkan suku bunga sertifikat BI, dan menerapkan bank sentral independen. Struktur ekonomi dibangun dengan sistem ekonomi pasar sosial dan mencegah semakin memburuknya ekonomi dengan menguatkan sektor perbankan.
Meskipun kepemimpinannya hanya berlangsung 17 bulan, namun B.J. Habibie mampu mengeluarkan 59 undang-undang dan 4 ketetapan MPR sebagai jawaban tuntutan reformasi. Baiklah, setelah Ananda menonton video yang telah Ibu tayangkan, kira-kira adakah yang ingin bertanya atau kurang jelas terkait pemaparan video yang telah Ibu sampaikan? Cukup Ibu? Cukup Ibu. Cukup? Tidak ada. Yakin? Yakin. Oke, jika tidak ada, Ibu yang akan memberikan kalian pertanyaan. Pertama, perhatikan baik-baik soalnya ya. Tadi Ananda sudah menyaksikan video dalam layar kaca di depan. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada Ananda, kira-kira ada yang tahu nggak sih krisis ekonomi seperti apa yang pernah terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie? Silahkan jelaskan menggunakan pendapat Ananda masing-masing. Ada yang berani angkat tangan? Saya Bu. Saya Bu. Ya. Ya, Ananda Dimas silahkan. Baik Ibu, awalnya Indonesia hanya mengalami krisis finansial, namun krisis ini berkembang dan akhirnya diperparah menjadi krisis politik dan sosial yang sangat buruk di mana pemerintah yang tidak bersedia untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan. Pemerintah justru berusaha untuk melindungi kekuasaan pribadi, mengingat bahwa iklim politik yang tertib dan kondusif ini sangat penting untuk membangun kepercayaan investor, sementara ketidakstabilan dan ketegangan dalam perpolitikan di Indonesia ternyata membuat banyak investor pergi. Nah, demikian juga setelah Soeharto runtuh, ketidakpastian politik membuat banyak investor baik asing maupun domestik untuk tidak atau belum masuk kembali ke pasar Indonesia. Oke, jawaban yang sangat luar biasa dari Ananda Dimas. Beri aplaus untuk Ananda Dimas. Ananda Kris, coba Ananda ulangi dari pertanyaan Ananda Dimas. Aduh, maaf Bu, saya tidak memperhatikan jawaban Dimas Bu. Kenapa Kris? Saya sedikit kurang enak badannya Bu. Oh, kamu mengantuk Iya, ya? Bu. Oke, lain kali Ananda Kris dan teman-teman yang lain jangan tidur larut malam ya, agar ketika belajar di sekolah tidak mengantuk seperti Ananda Kris. Paham ya Ananda? Paham, Ibu. Oke, jika sudah paham, untuk selanjutnya Ibu ingin memberikan pertanyaan yang kedua. Sudah siap? Siap, Siap, Ibu. Pertanyaannya sangat mudah. Kira-kira adakah Ananda yang berani memberikan kesimpulan terkait pemaparan video yang telah Ibu sampaikan di depan? Ada yang berani tunjuk tangan? Saya Bu. Ya, sangat antusias ternyata. Karena Ananda Khalifatun menunjuk tangan terlebih dahulu, silahkan Ananda. Baik Bu, saya akan memberikan kesimpulan dari video yang sudah Ibu putar tadi. B.J. Habibie dilantik menjadi presiden dengan menggantikan Presiden Soeharto. Masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan masa yang sangat singkat dibandingkan dengan Presiden Indonesia sebelumnya. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia selama 17 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada Mei 1998. Meskipun banyak kritik terkait gaya kepemimpinannya, namun B.J. Habibie mampu memperbaiki perekonomian Indonesia pada masa itu, Bu. Terima kasih, Bu. Luar biasa, beri aplaus untuk Ananda Khalifatun. Oke, Ibu masih memberikan kesempatan yang terbuka untuk Ananda sekalian memberikan tambahan jawaban. Mungkin masih ada yang kurang sependapat atau memiliki jawaban lain selain Ananda Khalifatun. Saya Ibu. Saya Bu. Ya, sepertinya Ananda Nesti mengangkat tangan terlebih dahulu. Silahkan Ananda. Jadi kalau menurut saya ini Presiden B.J. Habibie adalah sosok presiden yang sangat layak untuk dikagumi Bu. Mulai dari gaya kepemimpinannya hingga prestasi-prestasi yang berhasil ia raih pada masanya. Meskipun pada masa pemerintahannya cukup singkat, namun kontribusi beliau bagi negara ini sangat terlihat besar Bu. Oke, luar biasa jawaban dari Ananda Nesti. Beri aplaus untuk Ananda Nesti. Oke, tadi Ibu sudah memberikan 2 kali pertanyaan. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi bersama teman-temannya. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Saya, izin Bu. bertanya Bu. Saya Bu. Ya, mungkin Ananda Dwi, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa saja tuntutan yang diberikan oleh para mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie ketika akan naik menjadi Presiden Republik Indonesia? Wah, luar biasa pertanyaan dari Ananda Dwi. Mungkin ada Ananda yang bersedia atau memberikan jawaban untuk pertanyaan Ananda Dwi. Saya Bu. Ya, silahkan Ananda David.
Menurut saya, kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro demokrasi menuntut adanya demokrasi sistem politik segera terjadi, meminta pemilihan umum segera dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan MPR yang dapat memilih presiden dan wakil presiden baru, serta menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menandai Orde Baru. Oke, luar biasa jawaban dari Ananda David. Beri aplaus untuk Ananda David. Oke, sampai di sini terkait materi kita mengenai B.J. Habibie, apakah sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, jika sudah jelas, Ibu mau meminta tolong kepada kalian berikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Luar biasa. Sepertinya Ananda Kris sudah bangun ya. Ayo Ananda Kris, silakan. Ya Ibu, pada masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan masa yang sangat singkat Bu dibandingkan dengan Presiden Indonesia sebelumnya. Hanya berlangsung selama 17 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Di era kepemimpinan Habibie ditandai Bu beberapa perkembangan pesat, mulai dari sudut pandang demokrasi, misalnya pemberian kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan pers, dan pelepasan narapidana politik atau napoli Bu. Nah, bahkan beliau memberikan kebebasan kepada rakyat Timur untuk memilih merdeka atau tetap bergabung dengan Republik Indonesia Ibu. Ia mengajukan hal yang cukup menggembarkan politik saat itu Ibu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur-Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan sesuai hasil referendum, Timur-Timur pun melepaskan diri dari Indonesia untuk memilih merdeka Ibu. Luar biasa kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ananda Kris. Beri aplaus untuk Ananda Kris. Oke, sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, jika sudah cukup, kita sudah berada di akhir pelajaran. Sebelumnya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Senang nggak dengan tugas? Tidak, Bu. Suka, Ananda Dimas suka tapi ya. Oke, untuk tugasnya mohon dicatat baik-baik ya. Dengarkan baik-baik, silahkan dicatat di buku tugas kalian. Tugasnya adalah silahkan Ananda lakukan analisis secara individu terkait materi pemerintahan pada masa Presiden B.J. Habibie. Boleh mengenai sistem ekonomi, politik, maupun sosial yang ada. Kemudian tugas dituliskan dalam folio dan dikumpulkan melalui Google Classroom paling lambat tanggal 29 Januari 2022 pukul 12.00. Apakah dapat dipahami Ananda? Sudah sangat jelas? Oke. Baiklah Ananda, karena kita telah berada di ujung mata pelajaran, Ibu akan memberikan sedikit pesan untuk Ananda semua. Nah, di mana di masa pandemi seperti sekarang ini, alangkah lebih baik apabila Ananda terus menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, dan menghindari mobilitas untuk menghindari diri dari penyebaran COVID-19. Nah, untuk itu Ananda harus tetap semangat belajar karena kita perlu tahu tonggak dan semangat perjuangan bangsa ada di tangan para pemuda Indonesia. Oleh karena itu terus belajar dan jangan pernah bosan untuk belajar. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila hari ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.